Yo, what's up guys? Begini with me, Coco Jojo. So, emang ya gue udah lumayan lama lah nggak ngepost video karena sebenarnya gue baru aja pindah tempat gitu ya. Jadi ya baru selesai pindahan dan akhirnya gue baru sempet bikin video lagi. Dan kali ini gue pengen ngebuat sebuah video tentang sebuah gadget yang lagi ngetren banget selama sebulan 2 bulan belakangan ini. Dan gue bersyukur banget karena gue dapet PO serta dapat hadiah-hadiah beberapa lah kayak gitu. Dan langsung aja ini dia ROG Ally. Oke, jadi ROG Ally merupakan sebuah handheld gaming PC ya kalau gue nggak salah inget nama kategorinya. Jadi handheld gaming PC itu merupakan sebuah kayak genre baru gitu, genre baru ya, ya jenis gadget baru gitu kali ya yang mulai ngetrend sejak munculnya Steam Deck. Dan untuk ROG Ally ini dibanderol dengan harga sekitar 11,3 untuk yang varian Z1 Extreme. Dan setahu gue untuk varian di bawahnya namanya itu varian yang Z1 prosesornya itu dibanderol sekitar 10,1 juta kalau gue nggak salah ingat. Nah, terus kalau misalkan kalian kemarin pre-order sebenarnya itu kalian bakal dapet bonus tambahan memory card microSD 128 GB dan juga kalian bakal dapetin satu buah travel case si ROG Ally ini yang dibanderol dengan harga sekitar 500 ribuan rupiah. Dan seperti biasa, link pembelian juga udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau yang habis nonton video ini tertarik, bisa banget langsung cus ke link pembelian itu. Cuman gue nggak jamin apakah ada yang ready stock atau semuanya pre-order gitu ya. Karena gue sendiri pun belum sempat nyari linknya lagi. Jadi kebetulan gue beli gadget ini sebenarnya tuh ya di offline store gitu ya. Terus seperti biasa jangan lupa juga untuk selalu dukung Coco Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan langsung aja sekarang kita mulai review ROG Ally ini. So, di sini pertama-tama yang bakal gue bahas adalah secara desain terlebih dahulu. Oke, secara desain ROG Ally ini menurut gue ukurannya sedikit lebih besar ya dibandingkan dengan Nintendo Switch. Jadi kalau yang udah sempat megang Nintendo Switch ya si ROG Ally ini sedikit lebih besar dan juga sedikit lebih tebal gitu. Terus di bagian depannya ini ada satu buah layar ukurannya 7 inci kalau nggak salah, tapi ini bezelnya lumayan cukup tebal. Terus di sini dia ada 1, 2, 3, 4 function button dan ini bisa diprogram dua button yang ada di atas ini. Cuma kalau yang button ini buat menu si Armoury Crate-nya kayak gitu. Terus di sini juga ada dua buah joystick seperti gamepad kekinian gitu ya. Dan ini layoutnya kayak layoutnya Xbox gitu ya. Kalau yang PS kan dia di bawah dua-duanya si gamepad joypadnya. Terus di sini dia ada 4 buah arrow. Terus di sini ada 2 buah grill buat ngeluarin suara speaker maksud gua. Dan di sini ada 4 buah button A, B, X, Y-nya gitu ya. Terus lanjut ke bagian atas. Di bagian atasnya ini ada left button dan right button serta right trigger dan left trigger. Di sini juga ada 2 buah pembuangan udara panasnya. Di sini ada 1 buah tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint reader. Di sini ada logo, ada 2 buah LED, satu kalau lagi dicas warnanya bakal oranye, satu lagi ini logo yang mengatakan kalau ROG Ally ini sudah menyala. Di sini ada volume up and down volume down dan volume up button. Terus di sini ada port untuk kalian colokin XG Mobile. Jadi itu kayak satu device yang isinya GPU dari Asus yang harganya lumayan. Dan di sini ada port Type-C. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai XG Mobile ya kalian bisa banget colokin Type-C di sini buat ngecas ataupun kalian colokin hub-hub lainnya. Di sini ada micro SD slot dan juga di sini ada headphone jack gitu. Oke, lanjut ke bagian di bawah. Bagian bawahnya polos, nggak ada apa-apa. Dan di bagian kiri sama kanan juga nggak ada apa-apa, cuman ada logo ROG aja. Terus di sini juga dia tuh ada tulisan logo ROG di samping sini. Gua nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera. Dan lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang menurut gua adalah bagian yang paling heboh dari ROG Ally ini. Di sini ROG Ally dilengkapi dengan 2 buah button yang bisa di-customize dan juga di sini ini buat ventilasi juga kalau nggak salah. Dan ini ada satu light strip yang ini kayak cuma stiker doang tapi bikin lebih ciamik lah desain si ROG Ally ini. Di sini ada tulisan Republic of Gamers dan di sini ada sedikit pattern kayak gitu. Terus juga ini untuk gripnya ini dikasih tekstur jadi pas lagi dipegang tuh nggak terlalu licin seperti itu.
Oke, secara ergonomis ketika gue pegang ROG Ally, pas gue pegang ya menurut gue nggak terlalu ergonomis ya, karena kayak pas lagi dipegang tuh kayak button-buttonnya ini secara layout agak agak kurang pas sih di tangan gue. Gue nggak tahu yang lain ngerasain itu juga atau enggak, tapi menurut gue sih agak kurang pas seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari ROG Ally ini. Secara build quality, ROG Ally ini untuk layar depan gue baca di spesifikasinya udah dilengkapin dengan kaca Gorilla Glass Victus, jadi secara build quality kacanya oke banget. Cuman secara overallnya ini dia bahannya full plastik, jadi hati-hati kalau sampai jatuh ya kayaknya agak bahaya ya, karena plastik ini kayaknya berasa lebih ringkih. Dan juga gue nggak tahu kenapa si ROG Ally ini mungkin berasa sedikit panas, apakah efek dari bahannya juga atau enggak, ya itu gue kurang tahu. Terus juga ya keuntungan dari bahan plastik karena dia ringan, jadi ya si ROG Ally ini bobotnya cuma 600 gram. Bahkan kalau nggak salah ada yang compare dengan Steam Deck, itu dia lebih ringan dibandingkan dengan Steam Deck, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue suka dari ROG Ally ini. Pertama-tama yang bakal gue mulai di sini adalah dari tombol power-nya. Tombol power-nya ini udah kegabung sama fingerprint. Jadi ketika gue nyalain, dan ini langsung ngebuka gitu ya. Langsung masuk ke menu si ROG Ally-nya ini. Nah, si ROG Ally ini menggunakan OS Windows 11 ya. Jadi ya walaupun di sini dia ada UI, ini UI kayak aplikasi tambahan di atasnya Windows 11. Nama UI-nya ini tuh aplikasi Armoury Crate SE, seperti itu. Oke, di sini yang ada di Armoury Crate SE itu yang pertama ada game library. Jadi di sini ada game-game yang kalian punya apa aja. Di sini kalian bisa delete ataupun bisa kalian tambahin game-game yang udah kalian taruh di folder. Cuman somehow tuh gue nggak bisa add manual by directory gitu ya. Jadi gue harus yang ada di tombol add ini doang yang bisa gue add. Kayak gitu. Lanjut, di sini ada tombol setting. Di setting ini cukup beragam, walaupun dia itu cuman SE gitu ya, kayak aplikasi versi simple. Di sini yang bisa kalian atur itu ada control mode-nya. Di sini ada gamepad mode yang bisa kalian atur, mulai dari key mapping, terus ada left stick, ini buat dead zone sama outer threshold-nya, right stick, terus juga bisa kalian atur untuk trigger-nya. Dan juga di sini kalian bisa atur vibration-nya. Kebetulan kalau vibration sengaja gua kecilin biar dia nggak terlalu boros baterainya. Lanjut ke di desktop mode ini adalah layout yang dipakai ketika kalian berinteraksi dengan aplikasi yang memerlukan layout desktop. Dan ini mappingan key-nya sama, ada key mapping left, right, trigger, dan juga vibration. Seperti itu. Nah, di trigger ini juga ada satu tombol yang menurut gue lumayan penting banget, namanya mirror trigger. Jadi kalau misalkan kalian pengen samain left sama right trigger ya, tinggal kalian pencet mirror trigger, dan ini dia bakal sama antara kiri sama kanannya, seperti itu. Oke, selanjutnya gue lanjut ke operating mode. Di sini operating mode-nya tuh ada Windows. Windows ini kalau nggak salah, dia tuh yang TDP-nya 15 watt, terus ada yang namanya silent. Silent ini yang 10 watt. Performance ini yang 15 watt, tapi dia kayak lebih powerful dibandingkan dengan yang Windows. Dan turbo ini yang TDP-nya 25 watt. Dan yang terakhir ini adalah manual. Manual ini jadi bisa kalian customize dari CPU, terus juga fan speed-nya itu bisa kalian customize semua, seperti itu. Terus lanjut di sini ada sistem stats, jadi status dari sistem kalian mulai dari CPU, GPU, memori dan storage-nya, dan juga fan speed-nya seperti apa. Lalu lanjut ada Echo Assist, dan yang terakhir ini adalah GPU setting. Jadi mau kalian assign berapa memorinya untuk GPU kalian. Selanjutnya, game visual ini buat ngatur layar dari si ROG Ally, mulai dari default, racing, scenery, RTS RPG, FPS, Cinema, iCare, dan juga Vivid. Dan juga di sini bisa kalian atur color temperature ya. Jadi bener-bener lengkap banget. Terus ada lighting, di sini buat kalian ngatur aura sync. Jadi di sini kalau kalian nyalain lightingnya itu yang nyala adalah yang ada di LED joypad-nya ini. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ada tombol setting. Ini ada boot up, shutdown. Ini gue kurang ngerti juga buat apa. Terus ada, buat pas lagi boot up sama shutdown, LED-nya nyala atau enggak. Terus awake, terus juga sleep, kayak gitu. Di sini untuk ngatur connection mulai dari WiFi dan juga Bluetooth. Dan di sini ada audio, jadi bisa kalian atur mikrofonnya, mau mikrofon modenya seperti apa.
dan juga mau dinyalin atau enggak AI noise cancelling mikrofonnya. Selanjutnya ada speaker modes-nya mau seperti apa juga bisa diatur di sini. Selanjutnya ini adalah Aura Sync. Aura Sync itu berguna ketika misalkan kalian punya peripheral Asus ROG lainnya. Jadi dia punya RGB-nya tuh bisa nge-sync satu sama lainnya. Lengkap banget. Dan selanjutnya di sini ada Edit Command Center. Nah, di Command Center ini kayak dia buat ngatur shortcut. Jadi ketika kalian pencet tombol yang ada di kiri ini, shortcut-nya langsung muncul ya. Dan terakhir ini adalah konten. Jadi di sini ada media gallery, sistem, game platform, help center, user center, update center, dan juga feature seperti itu. Di sini juga ini user centernya belum gua login kayaknya. Terus itu aja dari aplikasi Armoury Crate SI-nya. Oke, lanjut hal yang gue suka lainnya selain si Armoury Crate SI dibandingkan dengan Steam Deck yang gue suka juga, yaitu dia masih pakai platformnya Windows. Walaupun gue tahu si device ini kalian pasti bakal pakainya buat main game, cuman dengan adanya Windows itu menurut gue ya lumayan juga gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu gue butuh buat pakai yang lain, either buat nonton YouTube, Netflix, atau mungkin mau gue pakai nih amit-amit buat sampai kerja, itu bisa semua di ROG Ally ini. Tinggal nanti kalian colokin Type-C hub-nya laptop kalian ke sini dan kalian tampilin layarnya di monitor dan langsung bisa kalian pakai semua. Jadi bener-bener berasa lengkap banget di ROG Ally ini. Terus hal yang gue suka juga ya sebenarnya gue juga belum sempat nyobain si Steam Deck gitu ya. Cuman ya kalau kata orang katanya buat main beberapa game yang agak berat ya si ROG Ally ini karena dia punya CPU-nya lebih kenceng, GPU-nya lebih kenceng. Jadi pas lagi gue pakai buat main game gue berasa lebih lancar kayak gitu. Terus hal lain yang gue suka dari si ROG Ally ini adalah sebenarnya udah gue sebut juga di build quality, yaitu beratnya ini menurut gue cukup ringan jadi bisa dibawa kemana-mana seperti itu. Lanjut sekarang beberapa hal lain yang gue juga suka dari device ini adalah dari layarnya. Layarnya ini menurut gue cukup terang banget walaupun emang secara resolusi yang kecil, dan di sini bisa kalian atur nih sebenarnya antara 720p atau 1080p, dan ini benar-benar berasa smooth. Terus juga hal lain yang gue seneng adalah dari kualitas speakernya. Walaupun ini device kecil banget, tapi secara kualitas speakernya nggak main-main kencengnya dan powerfulnya. Hal yang gue kurang suka dari ROG Ally ini, pertama-tama itu adalah baterai. Baterainya menurut gue benda ini boros banget gitu ya. Mungkin karena ya dia pakai OS Windows dan gue jarang menemukan ada laptop Windows dia tuh baterainya hemat gitu. Laptop yang baterainya hemat tuh yang gue temuin cuma MacBook Air yang pakai prosesor M series gitu ya. Jadi mungkin ini masalah dari OS-nya. Terus lanjut, hal yang gue kurang suka juga adalah device ini kalau kalian pakai geber buat main game yang agak berat gitu ya, yang lumayan berat. Gue belum mapping sih game apa aja sebenarnya yang bikin dia cepat panas. Itu menurut gue suhunya ini cepat banget buat mencapai titik panas. Bahkan ada beberapa orang yang bilang juga kalau misalkan kalian pakai micro SD yang kalian nanti bisa colok ke sini, itu bisa nyebabin si micro SD-nya itu kepanggang gitu ya. Makanya gue bonus micro SD sebenarnya belum gue pakai karena gue jujur takut gitu ya. Agak sayang aja ya gue pakai cuman buat dipanggang, kan kayak agak-agak kurang kerjaan gitu ya. Terus juga hal yang gue kurang suka adalah ternyata 512 GB itu buat kalian main game itu kapasitasnya kecil banget. Jadi gue sangat menyarankan buat kalian upgrade si ROG Ally ini. SSD-nya jadi yang 2 TB atau 1 TB lah gitu. Walaupun gue sendiri belum gue upgrade sih gitu karena emang belum sempat juga ya, dan gue mungkin tipikal yang agak takutan buat ngebongkar device seperti itu. Terus hal lainnya yang gue kurang suka dari device ini apalagi ya? Kayaknya itu aja sih gitu ya. Sisanya sih menurut gue cukup, gue cukup seneng lah dengan device ini seperti itu. So, in summary, pendapat gue, ROG Ally ini cocok buat siapa? ROG Ally ini menurut gue cocok buat kalian yang pengen nyari device buat main on the go gitu ya. Jadi kalian ya mungkin kayak gue nih kejadiannya lagi kerja di luar kota, terus kalian males bawa PC, ROG Ally ini cocok banget gitu. Dimana kalian emang nggak terlalu perlu horsepower yang terlalu kencang dari RTX 3060 atau 3070, kalian bisa banget pakai device ini gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian pengen horsepower tambahan, sebenarnya kan kalian bisa pakai XG Mobile gitu ya, walaupun ya harganya nambah cost lagi, yang ntar kalau udah kalian beli tuh harganya mungkin jadi lebih mahal daripada laptop 30 jutaan gitu.
Cuman ya tersedia buat kalian upgrade gitu. Cuman mungkin karena ini adalah versi pertama, jadi mungkin masih banyak minus-minusnya gitu ya. Dan tadi adalah beberapa minus yang menurut gua gua kurang suka lah gitu. Maksud gue yang gua agak sedikit terganggu dengan device ini. So, gimana pendapat kalian mengenai ROG Ally ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. And last but not least, see you on the next video. Bye-bye.